إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن هذا اليوم يوم عظيم، يوم كبير، الذي قال الله جل وعلا فيه: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. Sebagai pengumuman kepada segala manusia dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini adalah hari haji besar. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaumul hajjil akbar yaumun nahr. Hari haji besar itu adalah hari penyembelihan yang ada pada hari kita sekarang ini. Ayyuhal muslimun ibadallah rahimani rahimakumullah barakallahu fikum. Maka tentunya karena karunia Allah semata dan anugerah dari Allah semata, Allah SWT pertemukan kita dengan hari ini sebagai hari yang memberikan motivasi besar, hasungan dan dorongan bagi masing-masing kita untuk kita berupaya menjadi hamba-hamba Allah SWT yang utama di sisinya Subhanahu wa ta'ala. Idza ra'aita nafsak thaqilatan 'ala ta'ah wa dha'ifatan 'alayhi fa'lamu anna nafsaka hina idin dha'if 'anil khair wa qalil an azwil qawi fi imtithali ta'atillah. Maka tatkala kau melihat dirimu, memandang dirimu sebagai orang yang lemah dalam berbuat kebaikan, sebagai orang yang malas dalam berbuat ketaatan kepada Allah SWT, ketahuilah bahwasanya menunjukkan lemahnya semangat engkau ketika itu dalam berbuat taat kepada Allah SWT. Ya, dan bila kita berlindung kepada Allah SWT, jangan sampai ketika itu menjadi orang-orang yang justru dibenci oleh Allah SWT untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT, dihalangi oleh Allah SWT dari melakukan berbagai macam kebaikan, dikarenakan at-ta'atu thaqilatun 'ala ba'din nufus. Ketaatan itu terkadang berat bagi sebagian jiwa. Ketaatan itu terkadang berat bagi sebagian orang, illa man rahima rabbuh, kecuali yang Allah rahmati. Sebagaimana Allah SWT sebutkan dalam ayatnya di Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mohonlah kalian bantuan, pertolongan kepada Allah SWT dengan sabar dan salat, karena hal itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Demikian pula di At-Taubah, Allah SWT menyatakan di ayat yang ke-41, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu fi sabilillah. Berangkatlah kalian untuk menuju jihad, baik itu dengan keringanan ataupun merasa berat. Maka berangkatlah kalian untuk berjihad di jalan Allah SWT. Menunjukkan sebagian orang qad yusabu bi thaqilatin nafs 'ala ta'atillah azza wa jalla, tertimpa keberatan ataupun kemalasan dalam mendatangi ketaatan kepada Allah Subhanahu
Oleh karenanya Rasul kita SAW menyatakan afdhalus shalawati lil munafiqin salatul isya wa salatus subh. Yang terberatnya bagi orang-orang munafikin dalam melaksanakan salat yaitu salat isya dan salat subuh. Dikarenakan pada mereka terjadi keberatan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang telah kita sebutkan tadi, sebagian jiwa ada yang Allah SWT haramkan dan Allah jauhkan. Bahkan Allah maraskan, padamkan semangat mereka untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba ayat yang ke-46 Allah SWT firmankan, walau aradul khuruja la'addu lahum 'uddatan. Seandainya mereka mau keluar untuk berjihad di jalan Allah SWT, untuk berperang di jalan Allah SWT, niscaya mereka akan siapkan perbekalan mereka dalam berjihad di jalan Allah SWT, dalam berperang di jalan Allah SWT. Namun apa yang terjadi? Walakin karihallahu bi'athahum fathabbatahum wa qila a'udu ma'al qa'idin. Akan tetapi kata Allah SWT, Allah membenci, Allah tidak menyukai keluarnya mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fathabbatahum, sehingga Allah SWT melemahkan semangat mereka dalam berbuat taat kepada Allah, dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada raghbah, keinginan mereka dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melemah semangat mereka dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah SWT katakan waqila a'udzu ma'al qa'idin. Tinggallah kalian, menetaplah kalian bersama orang-orang yang malas, yang tidak berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, ayat ini sebagai timbangan bagi masing-masing kita untuk kita mengukur diri sejauh mana kesemangatan kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, dalam menjalankan kebaikan demi kebaikan. Kata beliau, fahdhar wa fattish nafsak idza ra'aita nafsaka mutakasilan 'anil khair fa'lamu atau fakhsha ay yakuna Allah karihan bi'athaka 'anil khair. Kata Syekh Allah taala, perhatikan, camkan, lihat, jikalau masing-masing dirimu melemah dalam berbuat taat, turun semangatnya dari berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala membenci. Dia bangkit untuk melakukan ketaatan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyukai untuk dia bangkit dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata beliau, summa a'idin nadhar maratan tsaniyah. Coba kalian camkan, perhatikan sekali lagi. Wasabir nafsaka wa arjimha 'ala ta'ah. Falyawm taf'aluha karihatan wa ghadan taf'aluha ta'i'an hayyinatan. Boleh jadi sabarkan diri kalian dan didik diri kalian untuk senantiasa berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam berbuat taat kepada Allah SWT butuh kesabaran di khidmah Allah. Oleh karenanya boleh jadi seseorang di hari ini dia melakukan ketaatan itu karena terpaksa, tapi keesokan harinya, hari demi hari, dia akan melakukan ketaatan itu di atas ketaatan yang penuh dan di atas sukarela, kebahagiaan dirinya. Oleh karenanya pepatah mengatakan, man arafa ma yaqluhu hana alihi ma yabdhuru. Barang siapa yang tahu kadar keutamaan yang dia cari di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti apa besarnya pahala yang dia inginkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ringan apa yang dia tempuh untuk dia menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berat bagi dirinya untuk menjalankan ketaatan itu ketika dia tahu besarnya pahala, besarnya keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimun ibadallah, rahimani rahimakumullah, barakallahu fikum. Oleh karenanya lihat para anbiya wal mursalin was salihin wa man ba'dahum,
mereka sebagai orang-orang yang paling bersemangat dalam berbuat taat kepada Allah SWT. Berupaya untuk mendidik dan melatih jiwa-jiwa mereka mengedepankan keinginan-keinginan Allah SWT ketimbang diri-diri mereka sendiri. Allah SWT sebutkan di antaranya di At-Taubah di ayat yang ke-99 kalau tidak salah. Kata Allah SWT, minal a'rab, dari kalangan orang-orang awal. Kata Allah SWT, ma kana li ahli al-madinati, atau di ayat yang ke-120, ma kana li ahli al-madinati wa man hawlahu ay yatakhallafu an Rasulillah. Tidak sepantasnya bagi orang-orang Badui, Arab pedalaman, demikian pula ahli Madinah, penduduk Madinah dan yang sekitarnya, untuk mereka tertinggal bersama Rasulullah SAW dalam berjihad, dalam perang di jalan Allah SWT. Tetapi mereka selayaknya untuk bersemangat dan semangat menjalankan ketaatan kepada Allah SWT. Oleh karenanya kata Allah SWT, itu semua tidak lain, dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala mahmasatun, tidaklah yang menimpa kepada mereka kehausan. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala mahmasatun, tidaklah menimpa kepada mereka kehausan, kepayahan, keletihan. Demikian pula berbagai macam hambatan, rintangan, dan juga wala yataruna mawqi'a yaqidu bihimul kufar wala yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun shalih. Dan tidak pula mereka menginjakkan kaki-kaki mereka di daerah-daerah yang dibenci oleh musuh-musuh Allah. Dan ketika mereka berhasil untuk memberikan kebencian kepada hati-hati mereka musuh-musuh Allah SWT, melainkan itu semua Allah catat sebagai amalan saleh. Allah catat sebagai ketaatan di sisi Allah SWT, keletihan pencapaian yang menimpa mereka. Dan Allah SWT, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat kebajikan. Sekecil apapun kebaikan yang engkau lakukan, sebesar apapun kebaikan yang engkau kedepankan untuk Allah SWT, maka engkau akan mendapatkan hasilnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang dia menanam kebaikan sebesar biji dzarrah, maka niscaya dia akan menuainya, melihatnya ketika itu. Ayyuhal muslimun ibadallah, rahimani rahimakumullah, barakallahu fikum. Sehingga bagaimana dengan kebaikan-kebaikan yang besar, maka Allah sekali lagi tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kau. Oleh karenanya la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kau pandang remeh dari kebaikan-kebaikan yang ada. Tetapi semuanya akan terhisab dan terhitung di sisi Allah SWT di hari ketika Allah SWT menghisab kita semua, meletakkan timbangannya. Wa nad'u al-mawazina qista li yaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a. Di hari ketika Allah SWT meletakkan timbangannya, dan di hari itu tidak ada seorang pun yang dizalimi. Semua masing-masing akan melihat hasil timbangan amalannya, apakah dari kebaikan ataupun kejelekan, tanpa ada yang dizalimi sedikit pun. Ayyuhal muslimun ibadallah, rahimakumullah, barakallahu fikum. Sehingga kita lihat bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihi salam, yang dalam kisah beliau fihi ibar wa hikam azimah. Dalam kisah beliau terdapat pelajaran penting dan juga hikmah yang besar akan suatu arti pengorbanan yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa pandang bulu dan tanpa kita meremehkannya dari kebaikan-kebaikan itu. Ketika Nabi Ibrahim di masa tuanya tidak dikarunia anak dan terus meminta kepada Allah SWT, Rabbi habli minas salihin,
meminta kepada Allah SWT untuk diberikan anak yang saleh. Kemudian Allah SWT kabulkan di masa tuanya dengan diberikan seorang anak yang memiliki kesantunan yang tinggi, tata krama kesopanan yang mulia. Tatkala anak tersebut sudah lahir, falamma balagha ashuddahu, sudah memasuki masa remaja, Allah uji Nabi Ibrahim alaihissalam. Antara apakah beliau mengedepankan keinginan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tetap beliau mengikuti keinginan jiwanya. Falamma balagha ashuddahu, ketika beliau sudah memasuki masa remaja, wastawa, qala ya bunayya inni ra'aitu, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadaynahu ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzi al-muhsinin inna hadha lahu al-bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Ketika sang ayah mengatakan, wahai putraku, sesungguhnya aku bermimpi bahwasanya dalam mimpiku aku diperintahkan untuk menyembelih engkau. Maka apa pendapatmu? Maka seorang gulam yang halim, seorang anak yang memiliki santunan yang tinggi, beliau mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, niscaya kau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Maka tatkala keduanya sudah siap sedia untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam penyembelihan, yang dikala itu putranya yang akan dikorbankan, yang akan disembelih sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mengikuti perintahnya, Allah panggil, wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu, engkau telah membenarkan perintahku kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kami akan membalas dengan balasan yang baik bagi orang-orang yang membuat kebajikan. Karena itu hakikatnya adalah ujian yang nyata. Siapa di antara kita yang mengedepankan keinginan Allah dan memilih hawa nafsunya, keinginan jiwanya, terlebih harta dan anak, ayuhal muslimun kepada Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya Allah, jadikan sebagai ujian dari harta dan anak-anak kita yang jiwa mencintainya akan kedua hal tersebut, maka Allah uji dengannya, maka Allah ganti dengan kesabaran dan kesungguhan mereka dalam menjalankan ketaatan kepada Allah SWT. Karena tidaklah ketaatan tadi melainkan butuh kepada kesabaran dalam menjalankannya. Allah firmankan di Hud ayat yang 115, wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Bersabarlah, karena sesungguhnya Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat kebajikan. Oleh karenanya Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam hadis yang panjang dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, hina hajar Ibrahim ma'a Sarah wa baniha Ismail wa turdi'uhu wa wada'a huma inda ala al-bait. Ketika Nabi Ibrahim berhijrah dengan istrinya dari Syam menuju Mekah ketika itu, dan membawa sang putra yang masih disusui, Nabi Ibrahim letakkan putranya di atas yang jadinya yang kelak akan menjadi masjid. Wa wada'a ma'ahuma jiradan min tamrin wa siqa'an min ma', dan diletakkan di sisi keduanya satu karung dari kurma dan satu botol air. Seraya Nabi Ibrahim alaihissalam fatawalla wa talaqa, beliau berpaling, berpergi meninggalkan keduanya.
wa tarakahuma fil wadi laysa fihi insun wala ins, meninggalkan keduanya di suatu dataran lembah yang tidak ada manusia, tidak ada sesuatu apapun. Fatabi'athu Saratu, dan diikuti oleh Sarah. Di belakangnya seraya mengatakan, ya Ibrahim, aina tadhhabu wa tatrukuna fi hadha wadi laysa fihi insun wala shay'. Wahai Ibrahim, kemana kau nak pergi? Engkau tinggalkan kami di satu daerah, di satu tempat yang tidak ada manusia, tidak ada satu apapun. Qalat lahu dzalika miraran. Sang istri mengatakan hal itu berulang kali, kemana Ibrahim kau nak pergi? Kau tinggalkan kami berdua. Dalam kondisi yang seperti itu, fajala Ibrahim la yaltafit ilaiha. Sembari Ibrahim tetap berjalan dan tidak melihatnya, tidak menolongnya. Dan sang istri pun mengatakan, Allahu amuka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk melakukan hal ini, meninggalkan kami di tempat yang seperti ini? Qala na'am. Nabi Ibrahim mengatakan iya. Seraya sang istri mengatakan, qalat idzan la yudayyi'una. Jika demikian pasti Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan kami. Itulah ayat muslimin kepada Allah. Bentuk keyakinan mereka yang sedalam dalamnya tatkala seseorang berbuat taat, meyakini itu adalah perintah Allah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakannya. Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkannya, Allah Subhanahu wa taala akan menjaminnya. Seperti halnya apa yang terjadi pada beliau, dan menunjukkan bahwa ketaatan itu yahtaju ila ta'awun. Kebaikan itu butuh kepada ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling berwasiat, saling menasihati untuk saudaranya tetap istiqamah dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi Yusuf alaihi salam, Allah SWT sebutkan, innahu may yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang dia bertakwa dan bersabar, maka Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Tidaklah satu kebaikan di kegelapan malam, di kesunyian malam, ataupun di tempat-tempat yang tidak diketahui oleh manusia, melainkan Allah SWT Maha mengetahuinya, Allah SWT Maha mencatatnya, dan perhitungan Allah tadi Maha teliti. Jangan kau bersedih hati, jangan kau khawatir dari kebaikan-kebaikan yang kau lakukan tidak dipandang oleh manusia, tidak dicatat oleh manusia, tapi Allah Zat yang Maha melihat, Zat yang Maha teliti, Maha melihat dan Maha mencatat apa yang kau perbuat. Ayyuhal muslimun ibadallah, rahiman rahimakumullah, barakallahu fikum. Oleh karenanya kesempatan Idul Qurban, Idul Adha, ketika Allah SWT mengingatkan fasalli li rabbika wanhar, salatlah kalian di dalam Adha ini dan menyembelihlah, sebagai bentuk ujian bagi kita. Ketika Allah titipkan harta kepada masing-masing kita, apakah ketika Allah berikan titipan itu kita mampu menjalankannya? Kita mampu mengedepankan perintah Allah, di antaranya menyembelih karena Allah SWT. Idul Adha bukan ajang seseorang pamer harta, ingin dikatakan hartanya banyak. Idul Adha bukan sebagai ajang seseorang takut diketahui bahwasanya dia punya harta, tetapi kesempatan ini adalah ajang untuk kita tasarruf fil khair, untuk kita berlomba dalam kebaikan. Sekali lagi bukan dalam hal-hal yang seperti itu. Jangan kau khawatir dituduh oleh saudaramu banyak hartanya atau yang lainnya, tetapi kesempatannya adalah kesempatan bagaimana kau meraih pahala Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kau mengedepankan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tagih, ketika Allah ingatkan, karena semua itu dari Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan masalah tentunya untuk kita. Ayyuhal muslimun ibadallah, rahimanakumullah, barakallahu fikum. Sehingga semoga
Allah SWT senantiasa memberikan berbagai macam kemudahan dan ketaatan kita semua dalam menjalankan berbagai macam ketaatan dan kebaikan ini. Senantiasa mohon pertolongan padanya karena jiwa ini lemah. Hambatan-hambatan dari tangan itu banyak. Oleh karenanya Rasulullah wasiatkan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, inni uhibbuka fillah, la tad'anna dubura kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dikarenakan lemahnya jiwa ini, ayuhal muslimun ibadallah, dan syaitan yang senantiasa menggoda Bani Adam untuk tergelincir, terhempas dari ketaatan kepada Allah SWT. Demikian pula teman-teman yang buruk yang senantiasa menggoda dan menjauhkan kita dari berbuat taat kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga diri kita dan memberikan taufik kepada masing-masing kita untuk kita senantiasa diberikan kesempatan, peluangan, kelonggaran dalam berbuat taat kepada Allah SWT dan menjadi orang-orang yang utama di sisi Allah SWT. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala al-qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil